Tunjukkan bahwa teman-teman punya pengalaman linear di bidang tersebut. Kamu itu sudah memenuhi syarat, kamu itu sudah lulus semua hal. Saya percaya video yang kamu kirimkan, CV yang kamu kirimkan itu saya percaya. Satu hal, aku pengen kamu tes IELTS. Dan tahu teman-teman, mungkin sudah 2 tahun ini memahami psikologi perusahaan New Zealand dalam rekrutmen pekerja. Kenapa video ini penting? Kenapa video ini saya buat? Saya ingin berbagi pengalaman saya dulu ketika saya melamar kerja di New Zealand. Saya mencoba menelaah pengalaman teman-teman, pengalaman saya sendiri, pengakuan dari mereka yang sudah melamar kerja di New Zealand, kemudian balasan yang saya dapatkan dari perusahaan-perusahaan itu, sehingga kemudian tercetuslah atau terangkumlah suatu kesimpulan yang mana kemudian saya terapkan dalam pelajaran berikutnya yang akan saya lalui, yaitu melamar kerja setelah sekian kali penolakan. Nah, ini apa saja nanti akan saya jelaskan agar teman-teman itu nanti bisa belajar dari sini. Teman-teman itu bisa memetik hikmah, menerapkannya dalam cerita teman-teman sampai kemudian teman-teman berhasil mendapatkan kerja di New Zealand, insya Allah. Oke teman-teman, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Jadi memahami psikologi perusahaan New Zealand dalam rekrutmen pekerja. Kita bukan orang Filipina yang komunitasnya itu sudah turun-temurun terbangun ya. Kita bukan orang Filipina yang punya agensi khusus yang sudah dipercaya oleh perusahaan Selandia Baru untuk melakukan rekrutmen. Jadi biasanya perusahaan Selandia Baru ini meminta agensi Filipina untuk mendapatkan pekerja. Nah, kita kan tidak seperti itu. Tidak semua PJTK itu mendapatkan kepercayaan dari perusahaan Selandia Baru untuk merekrut pekerja. Nah, dampaknya apa? Kita harus berusaha sendiri teman-teman. Dampaknya kita harus memikirkan bagaimana caranya kita tetap bisa bersaing mendapatkan pekerjaan tanpa harus melalui agen alias mandiri. Nah, salah satunya apa? Kita harus memahami psikologi dari perusahaan Selandia Baru. Artinya bagaimana kita melakukan assessment atau pendekatan kepada HRD, kepada CEO, begitu kan ada tips dan triknya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama ini dan alhamdulillah berhasil, maka saya rangkum dalam sebuah video. Oke, baik teman-teman, yang pertama, memahami psikologi perusahaan New Zealand dalam proses rekrutmen pekerja adalah tunjukkan keterampilan dan pengalamanmu. Jadi tunjukkan bahwa keterampilan teman-teman dan pengalaman teman-teman itu cocok linear dengan kebutuhan mereka saat ini. Ketika mereka membutuhkan seorang pemerah susu sapi yang berpengalaman, tunjukkan bahwa teman-teman punya pengalaman linear di bidang tersebut. Ketika mereka membutuhkan pekerja di bidang pengepakan ikan misalnya, tunjukkan bahwa teman-teman di Indonesia juga pernah menggeluti profesi serupa. Nah, itu tunjukkan bahwa teman-teman itu punya pengalaman keterampilan yang linear. Jadi saya pernah berkecimpung di dunia perdagingan, baik itu menyembelih, kemudian boning, pengepakan. Nah, tunjukkan ketika teman-teman melamar di posisi process worker perusahaan daging, ya itu yang teman-teman tawarkan. Jadi nanti perusahaan akan yakin, oh betul ini adalah orang yang saya butuhkan keterampilannya, saya butuhkan pengalamannya. Demikian halnya IT, demikian halnya housekeeper, demikian halnya kitchen hand begitu. Saya pernah di kapal pesiar 3 tahun. Sertifikasi saya itu sudah diakui di perusahaan kapal pesiar Eropa misalnya. Nah, nanti kan orang pengusaha Selandia Baru, pemilik restoran di sini, wah cocok ini, dia punya pengalaman Eropa. Nah, teman-teman harus pintar untuk menemukan, mencocokkan, menggatokkan, kalau orang Jawa bilang, keterampilan pengalaman teman-teman dengan kebutuhan dari perusahaan yang teman-teman sedang lamar. Nah, oke. Berikutnya adalah ini yang sering saya tekankan, ini yang ampuh, ini yang terbukti, ini yang manjur. Tunjukkan kedekatan dengan menjapri, baik itu HRD, baik itu CEO, baik itu plant manager. Tunjukkan bahwa setelah teman-teman melamar melalui situs mencari kerja, kemudian teman-teman juga sudah
melamar secara resmi kepada HRD, lakukan email personal lagi kepada HRD. Misalnya namanya Elizabeth. Hey, how are you Elizabeth? Have you received my job application? Sudah nerima lamaranku kemarin? Nah, aku nanya nih, kira-kira gimana, cocok nggak pengalamanku, cocok nggak CV-ku, cocok nggak portofolioku dengan posisi yang sedang kamu tawarkan saat ini. Berikutnya Japri CEO-nya gitu, Jack, hi Jack, how are you? Misalnya Parkinson nama keluarganya, hey Mr. Parkinson, how are you? I hope you're doing well. Ngomong aja terus terang bahwa teman-teman itu menginginkan posisi yang sedang teman-teman lamar, bahwasanya Pak Jack, ini tolong direken lamaran saya, tolong diutamakan lamaran saya. Bilang saja seperti itu, tidak apa-apa, bahwa nanti misalnya Anton itu, oke Anton, aku udah baca lamaranmu, tapi nanti tetap ada proses penjaringan, bahwa nanti kemudian ternyata ada yang serupa pengalamannya denganmu, 2 orang, tetap akan saya prioritaskan. Nah, insya Allah akan seperti itu. Itu terjadi pada saya soalnya teman-teman. Dengan menjapri itu akan terasa kedekatan personal, apalagi dengan sudah menyebut nama depan. Nah, itu sudah artinya sudah ada ikatan begitu teman-teman. Teman-teman harus pandai-pandai mengambil hati orang-orang penting di perusahaan yang sedang teman-teman lamar posisinya. Saya ada kisah nyata teman-teman soal kedekatan personal ini ya. Seorang kenalan lah, dia tidak bisa bahasa Inggris kendalanya, tapi dia punya pengalaman di bidang sembelih halal. Nah, suatu ketika dia melamar dengan tips yang seperti ini. Dia melakukan pendekatan personal kepada kalau tidak salah itu plan manager, dan plan manajernya itu mengatakan, kamu itu sudah memenuhi syarat, kamu itu sudah lulus semua hal. Saya percaya video yang kamu kirimkan, CV yang kamu kirimkan itu saya percaya. Satu hal, aku pengen kamu tes IELTS. Dan tahu teman-teman, mungkin sudah 2 tahun ini dia belum, entah alasannya apa, dia belum menyelesaikan tes IELTS yang sedang dituntut oleh si calon pemberi kerja. Tapi masih ditunggu teman-teman. Bayangkan teman-teman, seorang kalau nggak salah manajer area atau apa itu masih menunggu sampai sekarang. Dia ngabari, masih mas gitu, masih kontak-kontakan sampai sekarang, dia menunggu hasil tes IELTS saya, cuman saya belum berani. Bayangkan teman-teman, sedemikian dekatnya hubungan personal itu sampai dia rela menunggu 2 tahunan hanya untuk dia mendapatkan sertifikat IELTS-nya. Nah, itu kisah nyata, teman-teman juga bisa, teman-teman juga berpotensi mendapatkan pengalaman serupa insya Allah jika teman-teman mau. Oke, yang ketiga teman-teman, tunjukkan keluangan waktumu untuk mereka. Jadi ketika HRD nanya, kamu bisa nggak teleponan sama aku besok jam 9 waktu sini, berarti kan waktu Indonesia berapa? Jam 4 mungkin ya. Jawab aja bisa teman-teman. Boy, oh bisa Elizabeth, saya besok akan standby nunggu telepon dari kamu. Dan ketika Elizabeth misalnya si HRD-nya itu telepon, jawablah seketika teman-teman. Jadi ada aplikasi email di HP itu diaktifkan. Setiap kali ada email masuk dari HRD, seketikalah dijawab. Nah, itu akan menunjukkan bahwa teman-teman itu punya waktu luang untuk mereka. Teman-teman itu punya waktu yang prioritas untuk mereka, khusus untuk mereka. Nah, itu akan menunjukkan bahwa teman-teman itu memang serius melamar pekerjaan ini, dan perusahaan itu akan tersanjung, wah dia terhadap kami itu memprioritaskan. Tentu sebaliknya, ketika dia nanti lolos ke jenjang-jenjang berikutnya akan kami prioritaskan juga. Seperti itu teman-teman. Oke, yang keempat adalah tunjukkan bahwa teman-teman siap dipekerjakan secepatnya. Katakan, saya sudah siap paspor, kesehatan juga sudah mendukung untuk medical check up kapanpun, bahasa Inggris saya siap dites kapanpun, dan untuk tes kepolisian saya tidak perlu menunggu sampai saya benar-benar bersih dari sesuatu, benar-benar tidak ada substansi yang akan mengganggu proses police check saya gitu. Saya artinya siap melakukan SKCK kapanpun. Nah, itu akan
dinotis oleh perusahaan, akan dinotis oleh HRD bahwa oh ini cocok ini. Kalau misalnya dengan segala tetek bengeknya visa itu memerlukan waktu misalnya 2 bulan, HRD itu akan mengira-ngira, misalnya ini bulan Mei, Juni, Juli. Wah, berarti kamu bisa kalau kami terima datang Agustus. Nah, teman-teman itu ketika dibanding seperti itu jawab bisa. Saya bisa Agustus, 2 bulan beri saya waktu untuk menyelesaikan segala hal, persyaratan sampai visa keluar. Saya cari uang saku, Agustus saya berangkat, saya dapat tiket pesawat saya dapat. Saya berangkat. Nah, itu teman-teman. Oke. Berikutnya adalah tunjukkan bahwa teman-teman itu mandiri. Tunjukkan teman-teman itu tidak peduli dengan fasilitas begitu. Tunjukkan bahwa teman-teman itu datang ke sana sebagai seorang profesional yang sudah menyiapkan segalanya, yang sudah mengantisipasi segalanya sejak awal. Termasuk teman-teman cari kos, cari penjemputan dari bandara ke kos, nanti ngurus IRD, surat pajak itu kan nomor pajak. Ketika ditanya misalnya kamu mau dijemput nggak, santai, ada temanku yang mau jemput. Meskipun pada akhirnya nanti perusahaan ngotot, udah aku jemput aja, oke. Nah itu yang penting teman-teman, gimana kosmu, udah dapat, udah santai aja, aku udah nyari kos di Facebook misalnya. Bilang aja seperti itu teman. Tunjukkan bahwa teman-teman sudah mengantisipasi banyak hal untuk datang ke Selandia Baru untuk bekerja kepada mereka. Nah itu perusahaan suka, itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi 5 hal memahami psikologi proses rekrutmen perusahaan Selandia Baru. Insya Allah ini manjur, maksudnya mandi itu manjur dalam bahasa Jawa. Insya Allah ini manjur, insya Allah ini ampuh. Tinggal teman-teman memolesnya dengan kapasitas teman-teman, dengan pengetahuan teman-teman, dengan apa yang teman-teman miliki saat ini. Tidak perlu ngoyo, tidak perlu kesusu. Persiapkan semuanya. Targetkan 1 tahun insya Allah berangkat begitu. Jadi tidak ada keterburu-buruan, tidak ada ketergesa-gesaan, semuanya tertata rapi, semuanya tersiapkan. Saya insya Allah jika teman-teman memang lolos ke sini, ke Palmerston North, ke Hamilton, ke Wellington, saya siap menjemput, membantu mencarikan kos sampai kemudian teman-teman settle mandiri, bekerja sampai selesai kontrak nanti insya Allah. Oke teman-teman, itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat, semoga berkenan. Terima kasih sudah rela selalu menonton video saya teman-teman. Jangan lupa sebarkan video ini ke kawan-kawan lain, keluarga, kerabat yang membutuhkan informasi bagaimana caranya kerja ke New Zealand tanpa agen. Insya Allah dengan meningkatnya jumlah tontonan, saya tentu akan semangat untuk memberikan info-info yang lebih bagus lagi, tentu lebih menarik lagi. Oke, saya bin Mas'ud, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.